Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta dan panelis kita Sujiwo Tejo, Ray Rangkuti, Saud Situmorang, Virgie Becker, Kukuh Adi. Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar sejak berkobar 109 tahun lalu. Semangat itu justru semakin menunjukkan urgensi bagi kehidupan berbangsa saat ini. Perbedaan memaknai Hari Kebangkitan Nasional tentu menjadi sesuatu yang sudah seharusnya. Sebagai pengguna media sosial, kerap kali kita menyaksikan konten-konten kreatif dan menambah wawasan bagi penontonnya. Namun, memang tidak dipungkiri bahwa banyak juga konten negatif yang bertebaran di media sosial seperti kritik sosial dan konten lainnya. Marilah dewasa bangsaku, kita harus mau menerima perbedaan. Jangan musuhi aspirasi dan kebebasan untuk bersyarikat, berkumpul, menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Jangan menentang demonstrasi dan protes, sebab itu kanal bagi arus pikiran dan perbedaan. Buat apa mengancam dan menggunakan kekuasaan untuk mengancam dan menekan? Sadarlah bahwa rakyat adalah tenaga yang permanen dalam sejarah kita. Jangan ditekan, sebab ia dapat melawan balik dengan keras. Bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu. Digaji. Berarti abang pas 98 dibayar siapa dong? Ayo loh. Kinerjanya wakil-wakil menteri itu dibutuhkan. Apa cuma buat bagi-bagi kue gitu? Ubah politisinya. Rubah orang-orangnya. Perubahan loh. Oh iya dong. Saya kayaknya pikir 2 kali deh untuk menulis tentang keberanian Bung Fahri. Pemirsa, selamat datang di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita dengarkan kritikan yang bisa jadi dilatar belakangi kepentingan. Kita langsung sambut bintang tamu kita. Kali ini, Fahri Hamzah. Halo Bang Fahri, apa kabar? Oh, boleh salaman. Apa kabar? Hormat. Bang Fahri, boleh dong sini dulu Bang. Kabarnya gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fahri kan ini lagi pada sibuk kegiatan ya, Presiden sibuk endorse gitu kan. Nah kalau Bang Fahri sibuk ngapain nih sekarang? Bikin partai. Bikin partai, oh oke ya. Oke silakan duduk, kita akan langsung berbincang-bincang yang Bang Fahri. Kali ini kita akan lihat dulu, ini ada cuplikan tentang Fahri Hamzah dan juga foto Jokowi yang bersalaman dengan Bang Fahri Hamzah sambil tersenyum. Kita akan lihat seperti apa videonya. DPR-nya sudah mensolidkan diri, bahkan ya harusnya tidak solid karena 10 partai ini sekarang di DPR ini. Kadang-kadang pemerintahnya nggak solid, tidak mau ikut pembahasan, lalu kemudian bertele-tele. Saya sebenarnya mengharap seperti lembaga seperti Formapi itu, harusnya Anda tuh di pihak DPR untuk ngawasi pemerintah. Karena uang tuh adanya di pemerintah semua. DPR-nya cuma 0, sekian persen uangnya. Pemerintah lah yang harus diawasi, bukan DPR gitu loh. Nah itu dulu Bang Fahri, pemerintah yang suka dikritik terus oleh Bang Fahri, namun ketika main ke istana Bang Fahri sering tersenyum manis dan juga salaman dengan Pak Presiden. Jadi Bang Fahri sekarang ini sudah lebih dekat dengan pemerintah, masih suka sensasi, oportunis, atau kritiknya juga masih akan tetap jalan ini? Intinya saya nggak mau ngambil alih pekerjaan anggota DPR. Mereka Maksudnya? kan yang terima gaji kan. Ya biar mereka aja yang kerja. Kita cari makan sendiri ya susah. Oh gitu, jadi dulu suka kritik itu karena memang dapat duit, karena digaji? Oh, iya, digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya sekarang udah nggak ada gajinya, masa kritik terus? Sekarang Anda digaji untuk tidak kritik nggak? Digaji untuk Nggak tidak ada yang kritik gaji ya? yang jelas. Sekarang ini Anda digaji untuk tidak kritis lagi kepada pemerintah? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji? Tidak ada gaji. Jadi ini benar-benar pilihan Anda untuk tidak terlalu kritis lagi? Oh iya, karena tuh dulu beri tugas, disumpah.
ya kan, oleh negara, dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif karena eksekutif kuat sekali. Artinya sebetulnya pada saat itu ada sesuatu yang menurut pikiran Anda nggak layak dikritik, itu Anda akan kritik. Enggak, itu tugas. Karena tugas gitu, ada kan? caranya. Ya. Sekarang, jadi begitu Anda diberikan imunitas misalnya ya, karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya. Dan Anda tidak harus khawatir besok Anda diadukan dan Anda masuk penjara. Oke, tepuk tangan. Ini sudah mulai panas. Tapi gini ya Pak analis dan juga bintang tamu Bang Fahri, kita akan terus melanjutkan perdebatan ini, tapi ada aturan mainnya. Saya akan jelaskan. Ada 9 box. Di dalam 9 box itu nanti akan ada topik-topik yang akan dipilih oleh Fahri Hamzah. Nah, di situ kita akan ulas lebih dalam lagi. Bang Fahri, mau pilih box yang keberapa? Lucky number 7, 7. 7. Oh, oke, kita buka. Ada apa? Oposisi, oportunis. Nah, langsung saja, Bang Fahri, posisi Anda sekarang itu oportunis atau oposisi masih? Oposisi karena di luar kan. Tetap oposisi. Kita berada yakin? di luar Walaupun sistem tadi pemerintahan. sempat bermanis-manis dengan Presiden Jokowi di sana. Biasa, dia kan pimpinan kita, jadi kita harus baik dengan pimpinan kita kan. Kalau abang emang patokannya adalah dibayar, berarti abang pas 98 dibayar siapa dong? Ayo loh, gimana tuh? Kan ada slip gajinya. Slip gaji itu diperiksa oleh petugas pajak. Ada pajaknya, itu kan jelas. Tapi kalau tidak lagi dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, ya kita cari hidup kita sendiri, kita cari makan sendiri. Saya pikir dulu beliau ada orang yang setidaknya punya sikap. Karena pikiran-pikirannya dari hati. Tapi kalau melihat sekarang bahwa itu juga karena digaji, berarti wah, saya salah sangka, Bang. Berarti memang itu kalau nggak ada duit berarti tidak. Bukan begitu. Jadi jangan keliru. Saya ngomong duit itu karena setiap anggota dewan itu difasilitasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bertugas, disumpah. Kalau kita sudah tidak bertugas dan disumpah lagi, kita nggak boleh seolah-olah kita masih bertugas dan disumpah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Itu ada caranya. Bukan berarti kita tidak lagi menulis. Tapi duduk di Senayan, mengkoreksi satu persatu kebijakan yang sedang berjalan, nggak bisa tidur saya itu kalau nggak ngawasin jalannya pemerintah. Karena sumpahnya di situ. Tapi sekarang setelah kita menjadi rakyat biasa, masa harus kayak orang Senayan lagi? Oke, saya Bang mau Rey. tanya Bung Fahri, soal kritik Anda kepada KPK, bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu, atau karena itu genuine pikiran Anda? Digaji. Anda ngerti nggak yang namanya digaji? Saya ngerti. Uang itu diambil dari APBN, dipakai untuk menggaji kita, terus dikasih imunitas. Iya, itu bahasa yang lain dibayar. Digaji. Oke. Karena Anda digaji. Tugas pengawasan. Kalau Anda mengawasi sama dibubarkan itu Jadi beda, Bung begini Fahri. loh, konstruksi berpikirnya itu harus benar. Anggota dewan itu pengawas negara, pengawas pemerintahan. Karena Anda mengawasi, ya tentu Anda ditugaskan setiap gajinya. Kalau sekarang Anda masih menuntut KPK dibubarkan? Ya saya kan nggak lagi di Senayan. Sekarang saya tanya pikiran Sebagai Anda masyarakat. sebagai masyarakat itu. Karena Anda Kalau saya presiden setahun korupsi saya hilangkan. bukan. Ini janji saya. Tanya itu. Oh, Kak Bang Saya Saud. tidak tanya itu. Iya. Saya mau tanya Anda, Oke. Anda masih berpikir nggak bahwa KPK itu harus dibubarkan? Kan saya tidak di Senayan lagi. Iya, sekarang saya nggak tanya bisa pikiran dong. Anda sekarang. Anda kalau duduk lagi bertugas, Anda pakai emblem, Anda pakai Iya, bertugas. saya Lain paham. cara Anda bertindak. Saya paham. Bos, Oke. ya, Sekarang saya seragam mau Anda tanya pun itu pikiran Anda menentukan sendiri. Anda diberi tugas oleh negara. Oke. Anda nggak pakai pakaian seragam, Oke. nggak boleh semena-mena. Saya Bos. menurut Cukup, Anda itu. tapi satu saja, Bung Fahri. Menurut Anda ada keuntungan nggak sih ada lembaga KPK? KPK sudah berubah. Undang-undangnya udah keuntungan berubah. nggak sekarang? Yang merubah termasuk saya yang ngetok palu. Oke, silakan Pak Perubahan Saud. itu menjadi lebih baik nggak? Menurut saya lebih baik. Oh, konyol. Iya. Anda nggak paham. Karena diawasi. Jadi kembali lagi, kita dengan Fahri ini jangan bicara model dia bicara. Anda nggak akan ketemu. Anda bicara dengan Fahri ini harus bicara substansi. Dia paham kleptokrasi. Paham dia, kamu tanya kleptokrasi dia bisa jelaskan 3 hari. Tapi dia tidak bisa keluar dari kleptokrasi itu. Oke, tepuk tangan. Wow. Bang mau nanya, berarti tadi kalau abang bilang berarti kalau selama ada emblem kita harus bertanggung jawab atas tanggung jawab di emblem itu. Selama tidak ada emblem kita tidak tahu, seperti itu kan konsep yang saya tangkap seperti itu. Berarti kalau kita jadi pemadam kebakaran, ketika ada api udah pasti kita harus padamin. Tapi ketika kita tidak jadi pemadam kebakaran ada api, saya bukan Biarin aja pemadam ya. kebakaran tuh. Nah. Apakah seperti itu Pak? Jadi begini ya, negara itu melekat pada kertas.
pada tugas, pada simbol-simbol yang melambangkan negara itu. Karena itulah polisi harus pakai seragam. Petugas-petugas tertentu harus pakai seragam dalam pelayanan. Karena itu formalisasi penugasan kelembagaan negara wajib diperjuangkan. Nah, karena itulah kemudian seorang petugas dan pejabat juga diberi gaji oleh negara. Saya tidak suka ada pejabat yang mengatakan, saya kalau menjabat saya nggak mau ambil gaji. Itu dia tidak menghormati negara. Negara memberikan Anda gaji itu maksudnya adalah supaya Anda jangan maling. Supaya Anda jangan melakukan jabatan lain atau pekerjaan lain dalam tugas Anda sebagai pejabat negara. Terima saja uang itu sebagai kehormatan, itulah yang menyebabkan Anda membiayai hidup dan keluarga Anda, supaya Anda terus bekerja secara fokus. Jangan seperti yang terjadi sekarang. Itulah makanya selama... Kan Bang Fahri nih kita undang di sini, hadir di sini kan sebagai seorang Bang Fahri Hamzah. Iya. Tidak ada di sini anggota DPR atau apa. Sebenarnya dari dalam hatinya seperti apa? Di luar gaji kita nggak usah ngomongin gaji lagi deh. Iya. Oke, kan kita hadirin di sini bukan karena anggota DPR gitu kan. Sekarang kita ingin lihat Fahri sebagai Fahri. Gitu loh. Fahrinya gitu loh. Bang Tejo silakan Bang Tejo. Aku bingung. Dari mana bahwa DPR itu harus mengawasi? Dari mana? Kemarin aku lihat ketika Pak Mahfud rapat kerja soal 350-an triliun dana Kemengo itu, kok malah Pak Mahfud yang jadi anggota DPR. DPR-nya mewakili eksekutif. Jadi gimana menurut? Saya kira waktu rapat itu moralitasnya Mahfud MD lebih tinggi dari moralitas anggota Dewan. Itu yang terjadi. Berarti sekarang anggota DPR merosot? Iya, itu sebabnya dia bisa membentak anggota Dewan. Tidak boleh itu sebenarnya. Sekarang ini kan masalahnya anggota Dewannya tidak bersih dan tidak nampak bersih. Karena itu moralnya di depan Mahfud MD bisa didamprat dan geger. Satu ruangan diam kok. Nggak boleh begitu, Anda yang ngawasi. Anda ngawasi Mahfud MD, bukan Mahfud MD ngawasi Anda. Nah ini terbalik kan. Gitu. Tapi faktanya begitu. Anggota Dewannya memble. Nah itu yang harus diperbaiki ke depan. Anggota Dewan itu mestilah singa-singa pengawas. Dia penjaga, dia anjing penggonggong. Dan moralnya harus kuat. Nah, itu tadi ngomongin masalah moral ketika Bang Fahri juga seolah anti KPK, bahwa KPK itu kan juga sebenarnya punya tugas juga untuk menjaga moral bangsa untuk kemudian memberantas korupsi. Tapi Bang Fahri dulu rajin banget mengkritik Tanya itu. beliau kenapa nggak tangkap saya? Mereka sekarang hanya mau nangkep ikan-ikan besar. Lu kenapa nggak mancing ikan kecil? Ikan-ikan kecil urusan KPK katanya. Gitu. Oke, tepuk tangan. Wow. Ya, kembali di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita buka untuk box selanjutnya, pilih nomor? Nomor 6. Nomor 6. Ruang gaduh. Ini tadi udah gaduh, sekarang boxnya temanya ruang gaduh. Langsung saja, Kuku. Abang kan pernah bilang, kereta cepat itu ngawur. Yang ngawur apa, Pak? Bikinnya pakai sesajen atau apa gitu? Bikinnya pakai tepung, itu baru kereta ngawur, Pak. Ya waktu saya menjadi pejabat pengawas, saya punya akses kepada data untuk mengatakan satu kebijakan itu mengandung kekeliruan atau tidak. Sekarang sudah diakui lah, ada kekeliruan desain pada kereta cepat. Dan ini yang kemudian menyebabkan mereka harus melakukan renegosiasi terhadap biaya. Dan data itu yang saya pakai untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Valid, nggak bisa dibantah. Cuman sekarang saya ini petani, petambak udang di kampung sana, terus saya disuruh mengawasi jalannya kereta api cepat. Come on, saya punya kesibukan lain. Anak istri saya juga harus cari makan, harus dibiayai sekolahnya. Masa saya nongkrongin kereta api cepat? Pasti nanti kalau pas akhirnya ternyata beneran ngawur, saya bilang juga apa, main gitu kan. Oke, Mbak Virgi, silakan. Gitu kan. Kalau saya mau nanya soal pendapatnya Bang Fahri nih bicara soal wakil-wakil menterinya Pak Jokowi nih, ya kan, yang kayaknya semakin banyak. Mau akhir pemerintahannya sepertinya mau ditambah-tambah lagi. Kalau dari Bang Fahri lihat nih pengamatan dari luar ya, kinerjanya wakil-wakil menteri itu dibutuhkan seperti apa sekarang? Apa cuma buat bagi-bagi ya? Akhir-akhir ini kan sudah mulai banyak yang merapat ya, bagi-bagi kue gitu. Sebenarnya kalau menurut saya ada banyak miskonsepsi dalam penyelenggaraan negara. Ini sistem presidensial. Jabatan itu sebenarnya berpusat pada presiden. Bahkan saya mengatakan rapat kabinet tidak diperlukan.
Karena itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak aparat lain pengambil keputusan. Keputusan itu pada presiden. Oke. Nah, kalau motifnya bagi-bagi lebih jelek lagi gitu loh. Karena yang kita perlukan sebenarnya adalah smart decision, presiden di-equip untuk mengambil keputusan terbaik, yang lain suruh kerjakan. Artinya nggak terlalu Kasih penting-penting target, amat suruh ya. kerjakan, nggak mencapai target, pecat, sudah. Kan begitu saja cara supaya pemerintahan berjalan dengan efektif. Wow, semakin panas dan semakin ribut. Baik, kita akan langsung ke box selanjutnya. Bang Fahri, nomor berapa boxnya? Nomor 2. Nomor 2, oke. Kita akan lihat play or pass. Mainkan atau Pass. lanjut? Oh, lewatkan. Selanjutnya, nomor berapa? Karena tidak dimainkan, nomor 2. 1. Nomor 1. Kita buka lagi. Wow, 2024. Enggak. Tunggu. Saya mau tanya nih, kenapa mendengar kata 2024 langsung tertawanya agak bahagia atau agak gimana? Makin ini? panas soalnya. Makin panas. Apa yang membuat Bang Fahri berpikir bahwa 2024 makin panas? 14 Februari 2024 adalah momen bersama kita untuk menyaksikan akan ada pemimpin baru yang membawa harapan atau tidak. Sehingga kemudian energi kita secara nasional itu akan ke sana. Anda kira-kira sudah tahu belum sih siapa pemimpin ke depan? Sayangnya di kita ini sistem pemilunya tidak mengatur supaya ada perdebatan berjenjang. Pertama, perdebatan antar partai politik. Apa beda mereka, apa beda ideologinya, apa beda programnya, apa rencana mereka bagi Republik, itu tidak ada debatnya. Yang kedua, debat anggota legislatif itu hilang. Sekarang orang sudah tertuju kepada calon presiden. Padahal sebenarnya calon presiden itu atau presiden itu salah satu elemen saja penyelenggaraan negara. Di dalam ruang pemerintahan itu ada legislatif, ada eksekutif. Di belakang itu ada dapurnya yang namanya partai politik. Sekarang kan secara umum orang mengatakan lanjutkan perubahan. Anda di mana kira-kira Bung Fahri? Jadi elemen dari demokrasi kita itu 3. 1, konstitusi. Konstitusi ini yang melahirkan undang-undang. Di atas undang-undang itu lahir institusi negara. Ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif. Ini nggak bisa dirubah. Mau dibilang perubahan apa? Kita nggak berubah itu. Kita tidak ingin membahas soal amandemen. Makanya saya bilang yang ketiga. Kalau itu sih paham semua. Dengar gitu. dulu, makanya. Saya bilang yang ketiga. Yang oleh demokrasi dan konstitusi kita, ubah politisinya. Rubah orang-orangnya. Kita menuntut supaya negara ini melahirkan orang-orang yang mendatangkan pembaharuan terus-menerus. Tapi ini kan permanen, konstitusinya Pembaharuan itu perubahan toh? Oh iya dong. Berarti perubahan. Perubahan. Oke. Pak, itu biologi, Pak. Iya, perubahan. Ya kan, setiap hari selnya bertambah. Ini sempat ada statement aja nih. Ini mau membenarkan juga nih. Katanya Bang Fahri itu pernah minta KPU untuk fasilitasi adanya semacam gagasan antar parpol, benar Pak? Iya, itu tadi udah saya omongin. Ya kan. Nah, tapi kan itu kayak bukan skopnya KPU deh. Maksudnya kenapa mesti KPU memfasilitasi itu juga? Masalahnya Maksudnya kan begini, gimana, Pak? Kalau ini ada waktu yang dimubazirkan dengan sesuatu yang tidak jelas, ya kan? Kita mesti kritik KPU ini sebagai penyelenggara. Kenapa ini yang difasilitasi? Ketemuan antara orang-orang. Si A ketemu si B, si B ketemu si C. For what? Anda perlu mengatur partai politik berdiri di depan rakyat mengatakan, ini partaiku, ini yang aku perjuangkan, ideologiku ini, masa depan yang kami pikirkan begini. Pada level partai politik begitu. Habis itu anggota dewannya. Anggota dewan yang di DPR kan pasti harus ditantang. Karena kalau Anda nggak tantang gagasan mereka, mereka udah banyak uang. Nanti rakyat dibayar oleh mereka dan nggak ada ide lagi. Kan itu yang harusnya diselenggarakan. Nah, kan kalau gitu berarti itunya dari KPU dong dana untuk bikin acara kontestan itu. Nanti berarti kalau partainya dananya buat apa? Ya bisa buat bayar rakyat yang mau di... Nggak bicara soal itu kan dananya KPU tadi dari negara ya Bang Raina. Kalau bicara dari negara, nah sekarang kan kita lihat ya Bang ya di akhir-akhir ini kok kayaknya presiden kita mengendorse gitu kan. Nah bagaimana dengan penyelenggara-penyelenggara dalam negara bahasa ini dia kita gitu loh. emosi menentukan presiden itu bahasanya dia. Nah gitu, ya. iya kan. Nah sekarang endorse emosi itu tadi, apalagi kalau tadi ngomongin soal KPU gitu loh di sini. Kalau sudah memang akhirnya biaya-biaya tadi itu oleh negara dan akhirnya KPU bagaimana? Bosnya perintahnya seperti itu gitu loh. Terus kita gimana nanti mau 2024? Ya pertama saya nggak ikut bikin aturan nanti KPU. 2024 juga saya nggak ikut bikin aturan KPU. Nggak takut dirugikan Bang Fahri nanti 2024. Cuman kalau saya sekarang di Dewan,
saya akan tekan KPU dan mengajak KPU untuk mendesain satu kontestasi yang lebih rasional bagi rakyat. Bang Fahri gini loh, Bang Fahri kan partainya mau masuk 2024. Ya, belum supaya masuk. lolos, belum masuk, tapi Ya. pasti pengennya lolos gitu kan. Ya. Nah sekarang, apakah sekarang nih perannya Bang Fahri jadi dari dulu sini sekarang manis tuh aktingnya supaya partainya bisa lolos, supaya Nggak KPU manis, juga Anda lihat aja saya tadi barusan nggak manis. Bang, kita lihat aja di sini sangat bijak loh. Kalem, agak kalem gitu. Enggak. Oke, tapi dari pertanyaan Virgi tadi tidak takut dirugikan jika mungkin tidak mencoba untuk Ya rakyat yang bertindak. rugi, karena pada dasarnya kalau rakyat itu tidak menonton gagasan, dia akan lihat sisi-sisi lainnya. Itulah uang, bansos, serangan fajar dan sebagainya. Itu yang merugikan. Makanya kita harus mentradisikan kontestasi mulai dari partai politiknya dulu dibedah. Itu perubahan kan? Iya. Ya. Oke, jadi- tepuk tangan. Baik. Baik, berarti udah 2 kita poin. akan lihat lagi ada perubahan apa di perbincangan selanjutnya. Lebih gaduh atau justru lebih manis, kita akan tunggu selesai jeda. Tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kembali di Q&A masih bersama Fahri Hamzah. Bung Fahri, siap dengan pertanyaan selanjutnya? Siap. Oke, langsung saja pilih box yang tersisa. Kita akan lihat, pilih yang mana? 5. Cuit berisik. Oke, kita akan lihat yang pertama dulu. Kita bikin lomba stand up tiap bulan. Yang juara kita minta roasting seluruh pejabat pada momen proklamasi kemerdekaan. Dilarang tersinggung, yang nggak datang kita umumkan. Gimana ini? Maksudnya? Jadi di White House itu ada namanya press room gathering begitu. Jadi wartawan yang meliput Gedung Putih itu diundang, lalu salah seorang komedian dihadirkan untuk merosting presiden bahkan di situ gitu. Jadi menurut saya kelahiran komika itu harus diformalisir supaya mereka punya tugas juga untuk mengkritik para pejabat negara, karena mereka anak-anak muda ini keluar dari hatinya kan kritik itu. Jadi saya membayangkan kalau di dewan nih kita hadirkan semua orang anggota dewan lalu di roasting. Bahkan kalau kita jadi presiden harusnya hadirkan itu semua pejabat, menteri, pimpinan lembaga negara biar di roasting oleh anak-anak muda ini. Biar mereka mendengar begitu. Bung Fahri, buat apa di roasting? Kalian semua waktu itu sebagai pejabat, bukankah itu stand up komedian yang paling hebat di Republik ini? Oke, tapi kalau sekarang berani di roasting nggak? Berani. Masih berani? Oke, Kuku, tugasnya kan komika ya. Kasih semangat dong, Bang Kuku dong. Halo Bang. Salaman nggak? Jadi Bang Fahri ya, Bang Fahri seperti kita ketahui bersama, cuman kan kita nggak tahu sekarang kayak gimana. Cuman kita seperti tahu bersama kalau dia kan pengen KPK dibubarin ya. KPK dibubarin, apa nggak pernah mikir Pak? Ya, kalau dibubarin, perpisahannya di mana? Itu panitia Agustusan kompleks saya aja tuh perpisahannya dipikirin Pak, di puncak. Nah ini KPK orangnya lebih banyak kan Pak dari panitia Agustusan. Nanti yang punya anak gimana? Vilanya di mana? Bapak mau nyariin? Bapak mau bayarin tuh perpisahannya tuh? Belum kalau ada anaknya yang sakit gimana Pak? Jadi kayak kalau dibubarin ntar dulu dah. Pakai dulu duit korupsi tuh ya, duit hasil korupsi disita. Habis itu bubarin boleh dah. Enak tuh Bapak gak usah keluar duit kayaknya tuh Pak. Buat panitia bubarannya. Bagus idenya. Jadi jangan dibubarin dulu Pak, jangan dulu. Cocok dah. Ya kan? Juga mungkin gini, Bapak mungkin tidak merasakan manfaat dari kereta cepat. Karena Bapak ketika jadi zaman Dewan dulu, atau mungkin nggak tahu sampai sekarang, kalau kemana-mana tuh cepat, naik mobil aja tuh cepat. Iya cepat lah kan masih dikawal-kawal. Terakhir saya ketemu Bapak masih dikawal, ya kan masih dikawal Pak. Sampai sekarang masih dikawal? Alhamdulillah. Tuh, masih dikawal dan bangga. Perlu diapresiasi kenapa? Enggak dikawal. Nggak dikawal. Tadi iya, itu kan berubah lagi Pak, gimana? Lu bercanda masa gue nggak boleh bercanda? Berarti masih. Enggak lah. Udah ceritanya iya lah ya. Enggak ada. Iya deh. Berhenti semua yang melekat pada jabatan dikembalikan kepada negara. Iya berarti pakai duit sendiri mungkin tetap Iya. ya tapi tetap dikawal dong. Tapi intinya Itu adik kalau saya. adeknya yang ngawal naik motor ayo Pak gitu. Bukan juga. Oke, Kuku, terima kasih. Saat itu anggota DPR saking orang nggak mau kritiknya, mereka undang stand up untuk merosting mereka sembari mengkritik.
Karena orang nggak mau lagi kritik DPR. Kenapa? Bagi orang mengkritik DPR itu percuma aja. Oh iya, Mbak Tejo jadi setuju? karena nggak ada kritik lagi, Bung Fahri buat stand up supaya seolah-olah mereka dikritik, tapi melalui cara ngelucu gitu loh kira-kira. Roasting paling keren nih. Oke, Mbak Tejo. Berarti mendukung perubahan. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, nanti kita akan bedah siapa tuh masih ada selipan-selipan di box selanjutnya. Apakah itu kita akan lihat pilihan Bung Fahri di box nomor berapa ini? Sisanya nomor 4. Nomor 4? Ya. Oke, nomor 4 kita lihat Truth or Dare. Bung Fahri memilih? Tapi kalau disuruh nantang juga mau saya. Oke, kita pilih tantangan untuk Bung Fahri ya. Oke, baik. Sekarang kalau tadi Kukuh udah roasting, kali ini uji nyali tantangan ini silakan Virgi boleh memimpin. Di sini nanti akan ada beberapa tokoh ya yang nanti akan dikomentari oleh Bung Fahri. Silakan dipimpin oleh Virgi. Oke, kita ngomongin tokoh ya. Ibu Sri Mulyani. Kritik saya karena beliau terlalu lama di situ. Pak Jokowi. Ya sudah selesai, apa lagi? Oke. Pak Prabowo. Menurut saya itu orang terlalu banyak naifnya. Naifnya seperti apa konkretnya? Ya karena polos menurut saya. Terlalu polos. Ya. Jadi harus berubah juga ya. Enggak, ini jelas bukan perubahan, bukan pelanjutannya. Satu lagi ini temennya Bang Fahri ya. Adian Napitupulu. Kawan di lapangan. Kritiknya apa? Menurut saya dia terlalu lama di lapangan. Itu menyebabkan apa memangnya kalau lama di lapangan, kenapa memangnya? Ya biasanya orang itu terlalu kukuh. Jadi helikopter view-nya kurang. Baik, itu tadi untuk pilihan Truth or Dare. Kita akan lanjutkan ke box selanjutnya. Silakan. 3. Suara plus 62. Nah, langsung saja persilahkan untuk Presiden Gen Z ada Rian. Hari ini saya ingin bersuara, tentunya ingin menyampaikan beberapa kritik saya tengah kepemerintahan, beberapa juga ke Bang Fahri, bahwa yang pertama, berdasarkan data survei indikator di angka 60%, masyarakat hari ini Pak takut menyampaikan pendapatnya. Ada banyak sekali faktor itu, mulai dari perlakuan pemerintah ke kita, bagaimana respon yang balik ke kita, dan terutama untuk para pejabat yang sudah diamanahkan. Saya cuma pengen bilang, jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik dan jangan muncul di publik. Karena ruang bersuara, kemudian ruang untuk kita bersuara, itu harus dibebaskan. Apa yang hari ini semua inginkan, anak muda inginkan, terutama di sana kita bisa mendengar suara lantang Hussein di Pangandaran ketika dia berteriak tentang pungli. Kemudian diintimidasi. Bima di Lampung bersuara di TikTok yang mengomentari jalanan rusak di sana. Kemudian Apip di Bengkulu, dia bersuara protes tentang masa kepanjangan atau perpanjangan dari kepala desa. Tapi apa? Kenapa selalu ada ancaman di balik itu? Seolah bersuara adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita diberikan sebuah ketakutan bahwa sekali lagi bersuara adalah sebuah kesalahan. Padahal katanya Sohogi bahwa mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Dan saya sangat percaya bahwa hari inilah anak muda bangkit dan harus untuk bersuara. Jadi jangan apa-apa patokannya viral, tapi bekerja diam-diam. Masih ada gak ya pemimpin yang seperti itu? Karena saya pikir Gen Z, anak muda, butuh sosok panutan Pak. Orang yang berani menyampaikan yang benar itu benar, salah itu salah. Kalau John F. Kennedy mungkin dengan bukunya Profiles in Courage, dia menulis tentang senator Amerika yang berani bersuara, berani tentang apapun mengambil keputusan, ya mungkin sangat sedikit di Indonesia. Saya akui Bung Fahri berani, tapi hari ini mulai agak kendor Bung. Saya kayaknya pikir 2 kali deh untuk menulis tentang keberanian Bung Fahri. Terima kasih. Oke. Thank you Rian. Bung Fahri, gimana nih melihat sosok Rian dengan suara lantangnya? Padahal bisa loh untuk ditulis menjadi inspirasi, tapi nggak jadi karena dinilai kendor sekarang Bung Fahri. Kalau saya punya kekuasaan, itu saya akan melarang atau saya akan membuat aturan yang melarang hukum menyentuh orang yang bersuara kecuali menyerang pribadi.
Jadi anak-anak muda menurut saya harus dilindungi dengan satu aturan yang mengatakan Anda boleh bebas mengatakan apa saja tentang pejabat. Bahkan untuk diri saya, kalau saya pejabat publik, saya boleh dihina. Ya kita sekarang ini menurut saya dalam peradaban menurun sih ya. Partai politik misalnya sebagai mesin produksi dari para elit dan pemimpin politik itu sedang jatuh sebenarnya. Pemimpinnya tidak ada yang memiliki tradisi berpikir yang baik. Semua pemimpin menurut Anda tidak memiliki satu? Ya nggak semua lah ya, tetapi menurut saya kebanyakan partai politik itu menjadi tempat dealer saja. Ya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Leadernya kurang gitu. Sehingga yang berkembang di sana itu adalah tukar tambah politik, tukar tambah kekuasaan gitu. Padahal partai politik ini, kenapa republik kita ini kuat? Karena republik ini didirikan oleh politisi yang mendirikan partai politik. Jadi kita ini punya tradisi republik karena founding fathers kita itu adalah politisi yang membuat partai politik sebagai kawah candra dibuka, lembaga pengetahuan yang mengkader orang-orang yang berani berpikir. Itulah yang menyebabkan brilian sekali fondasi dari republik kita ini. Nah sekarang ini memang partai politiknya lagi turun. Lagi turun. Dan menurut Anda, kenapa ini turun dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menaikkan atau membangkitkan Makanya lagi? kita perlu pemimpin baru yang mengoverhaul situasi. Yang mendorong perlu perubahan. pemimpin baru. Yang mendorong perubahan. Yang mendorong perubahan. Ya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jamsa. Kembali di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita akan masuk ya ke box selanjutnya. Kita akan pilih 9. Oke, box nomor 9. Play. Play, oke. Bang Fahri memilih play dan kali ini akan ada tantangan yang akan langsung dibacakan oleh Kuku. Silakan Kuku. Oke, kritis atau oportunis? Kritis. Koalisi atau oposisi? Oposisi. Putih atau biru? Biru. Wakil ketua partai atau wakil ketua DPR? Wakil ketua partai. Emosi atau ambisi? Emosi. Kelamaan. Nggak dihitung. Oke, silakan ada komentar Virgi? Enggak, tadi kan balik lagi deh ke ini kita lah ya, ke permainan kita tadi kan dari pilihan-pilihan. Oke, Virgi dulu. Kan pilihnya tadi oposisi kan? Mau memeriksa pohon pikiran saya itu rumit. Ya rumit lah. Justru Ya, itu. karena Kita Anda juga nggak mau belajar Nggak kan bisa. kerumitan Enggak, itu. karena Anda nggak bisa berdiri pada pikiran kenapa Anda. Ya oposisi? gimana, Ray? Anda nyuruh saya nyoret orang, kenapa? Iya, yang saya mau katakan saat itu Anda tidak mewajahkan. Jadi kalau orang menjabat itu artinya tidak oposisi? Anda tidak mewajahkan diri Anda sebagai oposisi, padahal Anda di MPR. Siapa bilang? Oke. Anda dengar pidato saya dong? Dulu. Tentang Orde Baru. Oke, Orde Baru kan udah selesai. Iya, tahun 99. tapi kan oposisinya tahun ke situ. 2000 Anda di DPR, Anda 15 tahun. 10 tahun itu adalah bersama dengan Pak Jokowi. Iya. Anda ikut dengan Tapi saya kekuasaan. kritik. Anda lihat teguran-teguran Pak SBY kepada saya karena saya nggak ikut setgap. Oke, 5 tahun pertama Anda memang kritis pada Pak Jokowi. Iya. Tapi 5 tahun kedua Anda sekarang manis dengan Pak Jokowi. Oh, saya nggak menjabat lagi. Mana? Ya nggak menjabat. Di mana oposisinya, Bu? Bagaimana? Saya nggak menjabat, Di mana Ray. oposisinya? Ya, Anda kasih saya gaji. Ketika rakyat Kan menginginkan enggak. 80% menginginkan undang-undang KPK itu tidak direvisi, Anda justru mendukung pemerintah untuk Oh, melakukan- Anda mau debat soal itu? Ayo kita debat khusus Iya. tentang itu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Semakin gaduh, tapi ini perjalanan belum berakhir. Kita akan lihat box yang tersisa untuk kemudian diutak-atik para panelis. Untuk Bung Fahri, ada nomor 8. Kita buka nomor 8, isinya kotak kosong. Walaupun ini isinya kotak kosong, tapi ini pertanyaan dan juga jawabannya nggak kosong-kosong juga. Kita akan langsung persilakan untuk Bung Sal. Silakan. Jadi Bung Fahri, paham betul ya, kita bicara kleptokrasi, Anda lebih paham lah, plutokrasi dan seterusnya. Tapi Anda masih bisa bicara ya bahwa Badan Anti Korupsi Indonesia itu harus dibubarkan, itu nggak masuk di akal sebenarnya. Tapi ketika saya memulai ke Anda itu dengan saya bilang tadi itu Pak Hari itu hatinya baik,
saya anggap Anda sesat aja ketika itu gitu. Jadi kita harus bawa Anda ke jalan yang benar. Jadi gini, dengan Pak perubahan tadi. Gitu. Saya dengan segala maaf ya, saya menulis buku pertama tentang pemberantasan korupsi. Tidak sembarangan ngomongnya itu. Ada risetnya, ada bukunya. Saya siap hadir di kampus, di depan para guru besar. Saya punya banyak guru besar yang ngajarin saya tentang ini juga. Prof. Andi Hamzah, Pak Romli dan sebagainya itu. Saya serius dengan pikiran ini. Jadi nggak bisa saya itu gara-gara bersikap seperti itu lalu dianggap saya nggak pro pemberantasan korupsi. Bisa, korupsi itu gampang diberantas. Soal sederhana kok kalau menurut saya ya. Tapi powernya harus power presiden. Kesalahan KPK adalah karena dia mengeksklud presiden dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada harmoni dengan presiden, bertengkar dengan istana. Padahal Anda harus pakai itu. Ya itu undang-undang yang seperti itu. Ya itu harusnya Anda pikirkan itu. Sekarang undang-undangnya diubah. Makanya undang-undangnya kita ubah. Sekarang dia di bagian supaya dari presiden terlibat. Nyatanya nggak Dia bisa apa-apa membentuk juga dewan kan. pengawas. Nyatanya nggak bisa apa-apa juga presiden, Pak. Iya, kalau saya yang jadi presiden, saya beresin. Jadi undang-undang yang Anda ubah itu pun nggak bisa ini apa-apa. soal gampang, Pak. Siapa yang mimpin? Jadi ini ya semetel Gitu leadership itu betul. Nggak bisa, Pak. Oleh sebab itu Anda udah kerja hampir 20 tahun nggak ada hasilnya. Mohon maaf aja. Oke. Tadi kan Bang Fahri katakan berani dong capres-capres ini ya kan karena Harus. calon pemimpin Iya dong. gitu kan. Nah sekarang berarti salah satu pembuktian keberhasilan ini nanti si capres menjadi pemimpin yang baik itu ketika berhasil memberantas korupsi. Oh iya dong. Berarti pemimpin yang sekarang nggak berhasil. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Loh kan sama tadi kan. Itu logika Katanya sederhana, Bung Fahri. Lagi dong Bung Fahri. Iya kan? Sesuai Apa yang pemimpin berbeda Kan begini, siapa? Anda mau mempertanyakan saya kan. Saya bilang minta semua calon presiden yang Ya, akan itu kan datang. calon Ya. Bang. Kalau menurut Bang Fahri sekarang intinya gimana keadaan sekarang? Berhasil atau tidak dalam pemberantasan korupsi itu? Ya menurut saya cita rasa pemberantasan korupsinya itu Kenapa harus ada cita melemah. rasa? Oh iya dong. Oke. Kita ini jadi maling apa tidak sebagai bangsa itu ada yang kita lihat. Jadi satu bangsa itu punya rasa malu, punya etik gitu. Kalau dia lihat pemimpin-pemimpinnya teguh dengan sikap dan etiknya, ini yang dibawa ikut semua. Fahri tidak memahami untuk menghilangkan rasa malu itu kita harus menjarakan orang. Dia nggak paham itu. Bisa. Dengan dua bukti yang cukup, kita harus menjarakan. Dia nggak paham. Jadi makanya dia bilang OTT itu nggak perlu gitu segala macam. Dia kan paling nggak suka OTT. Pokoknya gitu. gini Pak, Jadi kasih penegakan hukum itu harus sejalan. Kasih saya jadi Oke. presiden setahun korupsi saya hilangkan. Kelamaan Bung Fahri, aku 6 bulan. Ya, Oke, Kuku, silakan Kuku. Cocok Pak, maju Silakan. dong. Ya, sama. Oke, Kuku, silakan. Jadi sebenarnya kita dari tadi cuma menanti jawaban, suruh Google apa enggak usah. Kita ada Bapak di sini ngapain sih? Come on, Jadi Fahri. jawabannya apa kan gini, kita juga tahu orang berubah-ubah ya. Kita juga tahu mungkin yang katakan Pak Bang Fahri 10-5 tahun yang lalu mungkin beda sama yang sekarang. Jadi kita cuma butuh validasi aja, Bang. Nah, Jadi apa, Bang? validasi kata yang tepat ya. Apa yang mau ditanya? Ya itu Jadi tadi, kinerjanya Bang. udah oke apa belum yang sekarang? Tanya anggota dewan. Oke, kalau ternyata tidak mendapat jawaban yang jelas, coba kalau misalnya dari Gen Z gitu kan, udah oke belum sih kinerjanya kalau sekarang? Saya pikir enggak sih. Pemerintah bukan harus banyak dipuji, tapi harus banyak diuji. Makanya dalam segala lini memang kita harus banyak mengkritisi sesuatu, terutama bagaimana kinerja pemerintah hari ini. Saya fokus di isu bagaimana kebebasan bersuara. Saya pengen bertanya begitu, kenapa takut sekali dengan suara media sosial hari ini? Padahal mungkin dulu orang beramai-ramai turun ke jalan, hari ini mungkin udah nggak takut. Tapi dengan satu orang saja di depan handphonenya bersuara, kenapa mereka gentar dengan suara kita? Oke. Apa yang ditakutkan di situ? Jadi saya merasa ketika pemerintahnya tidak berani menantang kritik ataupun merespon dengan baik kritiknya kita, buruk dan tidak ada keseimbangan di sana, tidak ada check and balance di sana. Semuanya merasa bahwa ya kita cuma angka, Ya. kita cuma sebatas suara yang kemudian dikonversikan sebagai kepentingannya mereka aja. Jadi mau sampai kapan? Jadi nggak akan maju-maju. Jika misalnya anak mudanya hari ini yang punya saham besar 60% di 2024 nanti cuma dijadikan objek aja, subjek aja. Selamanya kita akan jadi penonton kalau tidak ada resiprokal itu. Makanya hari ini saya mengatakan bahwa pemerintah, institusi hari ini gugup ketika misalnya menjawab suaranya kita. Karena gagalnya komunikasi politik yang dihadirkan oleh pemerintah. Harusnya Pak Jokowi juga punya jubir dong. Dari 1 Ketika sampai 10. menanggapi- Ya. Dari 1 sampai 10, berapa nilainya?
soal masalah keberhasilan dalam banyak hal memberi ruang untuk bicara para anak muda ataupun pemberantasan korupsi? 1 sampai 10 kasih nilai. 5 deh, biar gak remedial. Oke. Nah, oke, yang pasti menjadi dasar adalah konsistensi dan juga komitmen harus benar-benar terjaga ya Bung Fahri ya. Ke depan apapun langkah yang akan diambil. Semoga sukses selalu Bung Fahri. Terima kasih untuk waktunya di Q&A. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fahri Hamzah dan seluruh panelis. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Presiden Gensi dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah. Ya pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat untuk Anda dan juga memberikan inspirasi. Q&A masih hadir dengan perbincangan yang menarik dan juga panas lainnya untuk Anda. Dan setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa lagi. Selalu ingin jadi pelopor, walau kadang pernyataannya seperti kompor. Memanaskan situasi, apalagi getol soal isu korupsi. Politisi kawakan dengan buah pikiran yang sangat diperhitungkan. Kritis dan vokal, walau kadang tak masuk akal. Dulu selalu sinis, tapi kini ia sedikit manis. Metro TV